pujian yang sebentar lagi kita akan nyanyikan boleh menjadi doa kita bersama pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Biar hati dan pikiran yang bijaksana boleh terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Buka hati kita bersama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bapak Ibu sendiri katakan, mulia di setiap waktu.
syukur dan terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah yang telah Engkau berikan pada kami. Bapa, di kesempatan hari ini Tuhan, di minggu terakhir Tuhan, di akhir bulan Mei Tuhan, Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah yang Engkau berikan pada kami. Dan selama sepekan kami boleh bekerja, dan pada hari ini kami boleh mencari wajah-Mu, bukan karena satu rutinitas, bukan karena ritual kami Tuhan, tetapi kami benar-benar hati kami rindu, haus akan kasih-Mu Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan, taruhlah beberapa menit di setiap hati kami Tuhan, untuk kami selalu duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu terhadap kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, urapi bibir lidah hamba, Kau pakai bibir lidah hamba-Mu, Kau urapi Tuhan, Kau pakai untuk menjadi penyampaian isi hati-Mu sendiri Tuhan, yang berkata-kata ada Engkau sendiri, bukan hamba-Mu Tuhan. Bapa, tutup punggung setiap kami yang mengikuti ibadah kami baik onsite maupun online. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah kudus-Mu. Segala penguasa udara, penghulu udara, siapapun itu yang akan mengganggu berjalannya ibadah kami katakan, kami hancurkan, kami usirkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kiranya Kau urapi ibadah ini sehingga menjadi berkat, membawa kedamaian sukacita bagi mereka yang mendengarkan. Biarlah kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Di minggu terakhir, di tanggal 24, suasana terakhir ini mungkin kalau dihitung-hitung sudah hampir selesai 10 hari pencurahan Roh Kudus, ya, hari Pentakosta. Namun pada hari ini saya tidak akan membahas masalah Pentakosta, tetapi ada masalah kaitannya dengan Roh Kudus sebagai penghibur. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimana mungkin selama sepekan saya memposting di TikTok, di Facebook, di IG, mungkin di Telegram atau di status WA, saya memasang Sunday service, ya, dari pelayan hari Minggu. Judulnya adalah Siapakah Sahabat Sejatimu? Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan secara online maupun onsite, kira-kira siapa sih bestie kita? Nah, siapa bestie kita? Kita pakai bahasa gaul ya, sekarang bahasa gawel ya. Jadi kayak gini, siapa sih sahabat sejati kita? Apakah anak? Apakah suami atau istri? Apakah keluarga kita? Terutama nih kaum muda-mudi. Saya punya sahabat bestie, Pak. Satu bangku SMA atau SMP, selalu ada bersama saya di dalam suka maupun duka. Terus apakah dia memberikan solusi? Tidak, Pak. Mereka tidak bisa memberikan solusi, hanya satu nasihat aja. Begitu juga dalam pekerjaan. Apa yang saya pernah alami, kalian alami juga. Jadi saya sebagai pendeta juga manusia, tidak luput dari kesalahan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sebetulnya perikop ini saya bahasanya halus, siapakah sahabat sejati kita? Tetapi
Tetapi kemarin kalau Bapak Ibu lebih jeli, renungan saya di 2, 3 hari, 4 hari yang lalu, saya memberikan judul, aku ini temanmu loh. Aku ini bukan musuhmu. It's me, your friend, not enemy. Aku ini temanmu, bukan musuhmu. Kebanyakan dalam dunia kerja, kita dituntut untuk bisa bisa bekerja sama dan bisa dituntut secara mandiri. Betul. Tetapi saat itu saya sering flashback ke belakang. Meskipun saya sebagai pendeta, saya bekerja sebagai sopir, mengantar barang, dropping barang. Malu? Enggak. Kenapa harus malu? Kerja itu halal. Orang yang korupsi aja juga bilang halal itu, uang haram itu haram, ya kan? Kenapa harus malu? Perjalanan waktu ketika saya bekerja di menjelang puasa pada saat itu, kondisi itu berbekan, bahasa Jawanya itu berbekan, itu lagi ramai. Saya dituntut untuk bisa gerak cepat. Saya dituntut untuk bisa kerja sama tim dan bisa bekerja secara individu. Dan di situ saya kurang pengalaman. Ternyata atasan saya, bos saya mengatakan kamu nggak cuma nyetir, tetapi di sini harus bisa kerja sama bekerja sama. Ya. Jadi pada saat itu saya itu nggak bisa nyetak tol, ya, menyusun barang. Ya, kalau dulu kan waktu listrik mungkin saya hanya ketika owner enak bisa nyuruh, tetapi pada saat ini saya harus bisa. Di situ pun saya masih salah dan itu pun penuh dengan omelan. Ya, sempat terlontar kata-kata yang gak enak yang mungkin pernah saya terima, yaitu caci maki. Otakmu dipakai, gimana sih kamu? Sempat saya dalam hati nangis, Tuhan ampuni orang. Saya berpikiran positif, mungkin lagi ramai. Banyak sekali mengatakan, kok Bapak mau kerja seperti itu? Sekarang cari kerja susah. Sekarang ini dengan keadaan ini sekarang kerja susah. Loh, bukannya pendeta itu digaji? Kata siapa digaji? Semua hidup dari mujizat. Saya tidak mengandalkan gaji. Siapa yang menggaji? Dari awal saya bergabung, waktu dulu pertama saya katakan, saya bergabung di GBI. Tidak ada sama sekali, meskipun saya seorang evangelis. Dan kedua, ketika saya ikut GPDI, tidak ada, nothing. Hanya yang mereka pikirkan hanya berpuluhan dan berpuluhan terlalu. Hidup dalam perjanjian baru itu Tuhan tidak menyebutkan perpuluhan, kamu harus memberi Tuhan. Tetapi Yesus bersabda dalam firman Tuhan, itu kita memberikan kepada orang fakir miskin, orang jalanan, panti asuhan. Karena barang siapa yang melakukan, dia melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar lagi, kita buka dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23.
Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini yang sering kita dengar. Pada saat itu saya hanya berpikiran positif sampai detik ini. Tuhan, aku bersyukur padamu karena aku mendapat pekerjaan. Aku bekerja mendapatkan upah untuk menyambung hidup anak istri, keluargaku. Bahkan untuk biaya listrik, pastori atau rumah doa yang selama ini kita ibadah. Loh, Bapak kan bekerja juga di ladang Tuhan. Kenapa nggak minta gaji? Sekarang saya mau nanya. Ketika kita bekerja ikut orang, kita berhak apa ya untuk menuntut apa yang kita kerjakan, hasil dari keringat kita, ya kan? Tetapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, ngana berani minta sama Tuhan. Sekarang kita hitung-hitungkan ya. Ketika kita hitung-hitungkan dengan Tuhan, Tuhan, aku ini udah bekerja buat kamu, aku minta gaji dong. Kalau Tuhan bisa berbicara, lu sekarang usianya berapa? 45. Selama lu ceprot di bumi sampai usia 45, setiap tarik nafasmu aku hargai 1 juta kali 24 jam kali umurmu berapa? Berani kita hitung dengan Tuhan. Nanti ada saatnya kita sisip berbicara masalah perempuan, okay? Dan disitulah saya berpikiran, saya bekerja ini pertama untuk big boss saya itu Tuhan, karena bekerja adalah ibadah. Aku melakukan ini dengan hati seperti untuk Tuhan. Aku melakukan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemarin saya mendapat satu kayak wejangan di TikTok. Saya membaca gimana itu kebaikan tidak perlu dipamerkan. Jangan karena mulut manusia itu pedas dalam bicara, baik dari mau, kita langsung tumbang. Kita belajar dari pohon besar. Sebuah pohon ditebang, mereka tidak membalas, tetapi mereka berpikir untuk bertumbuh kembali. Saya banyak berpikiran, meskipun kasar kata saat ini pun saya kehilangan pekerjaan, saya tidak tahu. Lebih baik saya kehilangan Tuhan daripada pekerjaan saya. Karena apa? Kalau kehilangan Tuhan, kita kehilangan arah. Sekarang, ikan tanpa air bisa hidup? Gak bisa. Tumbuhan tanpa tanah, tanpa disirami, tanpa matahari bisa tumbuh? Gak bisa. Begitu juga hidup kita. Begitu juga hidup kita tanpa adanya Tuhan, kita gak bisa hidup. Amin, saudara. Kita buka lagi di dalam 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai yang ke-10. Kita baca. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran
yang telah kamu terima dari kami, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Betul juga. Seseorang tidak bekerja, dia tidak bisa makan. Minimal dia mau membantu. Dalam arti kata, ada yang butuh beli gas, kita beliin. Tetapi kita bukan meminta upah atau apa. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita buka lagi dalam 2 Tesalonika 3 ayat 15. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi jagalah dia sebagai seorang saudara. Ketika kita melakukan satu pekerjaan, saya sambung tadi, itu tidak ada yang mengajari saya cara mencetak, cara menyusun barang, sehingga saya harus belajar melihat dengan mata kepala saya sendiri. Oh, begini caranya. Apalagi saya dulu sebagai owner, saya jarang sekali memegang truk, apalagi membawa truk. Tetapi kali ini saya membawa truk. Sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan. Diri saya mengatakan saya tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan saya. Yang seharusnya dalam keadaan apapun, dalam pekerjaan, baik di luar maupun di dalam gereja, maupun dalam rumah tangga, tegurlah dia sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Mereka tuh bersaing. Kalau dalam dunia pekerjaan itu mereka bersaing. Bersaing dengan cara apa? Cari muka. Iya. Mereka dengan kaum mayoritasnya dan saya dengan minoritas. Secara otomatis kaum minoritas diasingkan. Siapa sih lu? Emang dalam pekerjaan saya kebanyakan kaum mayoritas. Dan mereka menyuruh saya, meskipun saya seorang pendeta, meskipun mereka tidak memandang saya tidak perlu dipandang seorang pendeta atau seorang lebih tua, enggak. Menyuruh dengan seenaknya. Bahkan yang lebih muda dari saya, gue diangkat, ditaruh situ. Ini sesama, bukan atasan. Tetapi atasannya cuek, diam, padahal ada CCTV. Saya rasa, oke. Tetapi lama-kelamaan saya perhatikan, ini kayaknya sangat toksik buat saya. Saya harus bergumul, berdoa. Bukan saya mau mengambil satu keputusan melangkah untuk keluar dari satu pekerjaan. Itu pasti nanti suatu saat. Bukan saya memberati masalah rumah ini yang bos saya beri tempat tinggal sementara untuk kami sekeluarga, yang buat kami rumah doa ibadah.
Enggak berat ini. Tetapi saya masih bawa dalam pergumulan. Untuk Tuhan mengampuni, untuk Tuhan mau ubahkan. Karena saya menganggap mereka bukan musuh. Kalau mereka menganggap saya musuh, silakan. Tetapi firman Tuhan dikatakan dalam Lukas, kasihilah sesama manusia. Ampuni mereka yang telah berbuat jahat terhadap kita. Kita lanjut. Dalam Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ingat, dalam pekerjaan apapun, bukan siapa yang lebih dulu, bukan siapa yang lebih senior, ya, bukan siapa yang orang terakhir. Di sini katakan orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bisa juga orang yang terakhir menjadi orang yang pertama. Dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Karena apa? Karena apa? Kemerosotan mental rohani seseorang turun. Nilai seseorang itu akan turun. Di ayat 27 dan 28. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maksudnya apa? Maksudnya ini, hendaklah kita menjadi seorang hamba, seperti teladan Yesus, ya. Banyak yang mengatakan, Bapak kan pendeta, kok nggak malu kerja jadi supir, ngangkat-ngangkat barang, kenapa harus malu? Tuhan aja untuk menebus dosa umat manusia tanpa melihat agama lo, ya. Dia aja tidak hitung-hitungan, dia mau menyerupai manusia segambar serupa dengan kita, ya. Dan dia datang bukan untuk menjadi boys, untuk menjadi seorang bos, enggak. Tetapi di dalam pekerjaan ini mereka merasa seorang bos. Ada seorang wanita, tadinya hanya di toko nimbangin barang, dari barang satu bal itu nanti dibuat seperempat atau setengah kilo apa setengah gimana, dia dikasih satu kepercayaan untuk mencatat barang itu kan. Wah, dengan bangga, dengan sombong, iya saya katakan, Mbak, ini iya Pak, ini. Saya hanya berpikiran, lo baru gitu aja untuk nyatet restoran udah belagu. Gua udah pernah jadi owner, gua udah pernah jadi kepala cabang di satu bank. Lu baru kayak gitu aja udah sombong, ya ampun. Nilai seseorang akan merosot dilihat dari kerohanian. Kelihatan di situ. Seseorang dikasih satu jabatan, tiba-tiba jadi sombong, tidak menjadi contoh dan teladan. Dia hanya ingin dilayani, bukan untuk melayani. Kenapa Bapak mau tetap kerja di situ, Pak? Saya kerja di situ untuk menjadi contoh dan teladan,
Mereka harus melihat siapa Yesus. Yesus ada di dalam hati saya. Saya mau melayani, saya mau capek-capekan. Saya merasa pada saat saya kerja, saya selalu keringat berucur deras seperti keran. Tetapi saya lihat yang lain kok tidak berkeringat dengan santai. Saya sering bingung, saya berkata, Tuhan, ini tidak adil. Emang hidup ini tidak adil anakku. Tetapi lakukan itu semua untuk aku. Layani. Maka besar upah. Tuhan tidak minta dilayani, tetapi layanilah sesamamu. Ketika saya memberikan satu contoh dan teladan pada mereka, ada satu perubahan yang saya rasa. Saya melihat ada beberapa banyak perubahan yang diikuti banyak orang. Kita lanjut dalam Matius 6 ayat 24. Ya. Bapak Ibu, ini sering firman yang kita tahu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pak, Bapak kan sudah tahu ayat ini. Kenapa Bapak harus bekerja? Oke, saya akan jawab. Meskipun saya seorang pendeta, saya sering berfirman, saya sering berkhotbah di mana uang itu bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Ini saya bukan cari kebenaran, bukan ngelas ya, tetapi secara logika. Dalam perjalanan waktu ya rumah tangga saya hidup dari mujizat. Dalam keadaan seperti ini sudah jarang untuk ada sumbangan dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Saya tidak mau mengandalkan manusia. Tetapi tujuan saya bekerja, pertama, saya untuk melatih otot saya kembali untuk bisa saya gerakkan. Karena pada saat itu saya pernah lumpuh karena saya malas bergerak. Kedua, saya untuk bekerja menghasilkan upah yang saya dapat untuk anak dan istri. Dan ketiga, untuk biaya listrik. Saya tidak membebankan dari jemaat saya. Bisa dikatakan jemaat-jemaat kami tidak memaksakan mereka untuk memberi perpuluhan atau memberi persembahan. Saya malah sarankan berilah persembahan perpuluhan kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Maka Tuhan Allah akan melihat. Tidak untuk gereja, tidak untuk pendeta. Beda ya. Kebutuhan dan keinginan ini sangat berbeda. Karena kita kebutuhan, kita bekerja. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam penginjilan, dia pun bekerja sebagai pembuat tenda.
saat itu apa Rasul Paulus ada donatur yang memberikan. Bagaimana caranya dia menghasilkan uang untuk biaya makan kehidupan dia. Beda kalau keinginan. Ada satu kejadian aneh. Pada saat itu saya sendiri pada saat itu boncengan sama istri habis beli makan. Saya pulang kerja, hawa masih panas. Saya ingin minum teh, ya, teh isola, ya. Tapi istri saya, Pak, beras habis. Saya putar otak, uang tinggal segini, rebutan kan? Akhirnya saya hancurkan keinginan saya untuk tidak menuruti apa yang jadi kemauan saya. Dan di situ saya putuskan saya beli beras. Jadi hawa nafsu keinginan kita untuk kaya, kita untuk menjadi lebih yang terdepan seperti orang-orang. Dia mendewakan mamon. Berarti bekerja boleh, Pak? Boleh. Siapa yang tidak boleh bekerja? Yang mengatakan tidak boleh bekerja. Akan tetapi ketika kita mendewakan itu uang, dia akan berubah. Contoh, dalam satu gereja, aliran kemakmuran mengatakan, ayo berilah perpuluhan dalam gereja rumah Tuhan, biar ada tempat tersedia lumbung di rumah Tuhan. Nah, saya pernah cerita, saya pergi sama Mongol saya sama saya. Dia seorang artis komedian, stand up komedi. Dia penghasilan tuh lebih dari 100 juta lebih. Kalau setiap gereja atau setiap dipanggil manggung, dia harganya itu nggak kira-kira bahkan sampai 200 juta lebih. Akan tetapi apa yang dia lakukan? Dia memberikan perpuluhan 1/10-nya. Dia pernah memberi perpuluhan 10 juta ke satu gereja yang dia layani. Pada saat itu Mongol ikhlas. Nggak lama kemudian ibu gembala beli anting baru, cincin baru, kalung baru, Pak Pendeta beli jam tangan baru. Luar biasa. Banyak yang mengatakan, Pak, jangan menghakimi, biar itu menjadi urusan dia sama Tuhan. Itu alibi, itu klise, itu alasan-alasan yang dibuat masuk akal untuk membela dirinya sendiri, untuk membela seseorang. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, paham ya? Kita tidak bisa mendua hati, apalagi anak muda ya, lagi pacaran ya. Ketika cewek punya 2 cowok atau cowok punya 2 cewek, itu ya, nggak bisa. Kalian berdua hati, itu nggak bisa. Kalian harus menetapkan siapa yang panas untuk kamu. Cinta itu bukan karena nafsu. Ya. Nafsu itu yang diperbudak, diperalat oleh iblis. Namanya cinta, CINTA. Ya. Saya tidak akan nyebut satu persatu. Nah, tetapi di sini cinta itu bukan harus kita melakukan hubungan intim sebelum kita menikah. Hamil dulu sebelum menikah, Bu. Akan tetapi cinta itu, ya. Sekarang saya sering menanyakan pada istri saya, ini anak muda-mudi saya sering berkata, antara kasih, cinta, dan sayang, kalian milih mana?
Banyak mengatakan cinta Pak, sayang Mas. Oke, berarti kamu nggak ada kasih? Bukan, yang kasih masih ada dah Pak. Oke, saya akan jelaskan. Jika seseorang mencintai tanpa adanya kasih, cinta itu bisa luntur. Ya, oh sekarang masih bahenol nih, masih cantik. Begitu udah punya anak 1, 2, 3, udah gembrot, cinta udah mulai luntur. Ya ampun, istriku gendut. Ya. Yang dulu kesandung batu, aduh, sayang nggak apa-apa. Ketika itu udah besar, kesandung batu, udah menikah nih, kesandung batu, jeduk, matamu dilihat. Itu ada cinta dan sayang. Semua bisa luntur. Kalau kita memiliki kasih, tidak akan seperti itu. Nah, perbedaan dalam kehidupan rumah tangga atau percintaan dalam berpacaran ada namanya kasih tambah AN, kasihan. Kasihan karena orang miskin. Ya udahlah. Kasihan namanya minta. Jadi tidak didasari dengan kasih. Sama seperti hubungan kita, kalau kita tidak ada kasih dengan Tuhan, sama saja. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita lanjut dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 8, sorry. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sekali lagi, dalam dunia pekerjaan ataupun bekerja di dalam gereja, pengerja harus menjadi saksi, contoh dan teladan. Terakhir di 1 Samuel di 1 Samuel 15 ayat 7 ya. Lalu di 1 Samuel 16 ayat 7. 16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu, di dalam dunia pekerjaan mereka hanya melihat memandang manusia. Tetapi saya pernah ketika itu saya berdoa, sempat 2 hari saya down, seolah-olah mereka menjauhkan saya, mencueki saya, mendiamkan saya. Mereka semua menganggap musuh saya dalam dunia pekerjaan. Ketika itu saya berdoa, dan pada saat itu Tuhan tahu, melalui Roh Kudusnya, Roh Kudus bicara, kamu boleh ditolak, kamu boleh dihakimi, kamu boleh jauhi, tetapi aku tidak pernah akan menjauhi kamu, menolak kamu. Kebanyakan daripada manusia dalam kehidupan, nama kita bukan disebut sebagai yang pertama. Ya, biasanya oh si Budi,
orang yang terkaya nomor 1 di Purwokerto, ya. Biasa dalam perbincangan, perkumpulan, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja, baik persekutuan doa para hamba Tuhan atau siapapun, kenal Yosef. Oh, dia yang tukang utang. Biasanya kebanyakan seperti itu. Oh, dia yang kontroversi itu. Oh, dia yang kerja sebagai supir. Sering nama kita tidak disebutkan, tetapi yang di nomor 1 kan adalah tukang utang, kontroversi, betul. Tetapi saat ini dengan kasih Allah kita nggak perlu takut, karena Allah tidak memandang paras wajah kita, cantik jelek kita tidak, tetapi Allah melihat hati kita. Sekarang apa mereka tahu ketika kita membutuhkan bantuan, kita sedang mendesak, mereka tahu? Nggak tahu. Dalam dunia pekerjaan, orang hanya pengen cari muka. Seringkali saya bertanya, apakah muka kalian tuh ditinggal di rumah sehingga kalian harus cari-cari muka di kantor? Enggak harus seperti itu. Manusia boleh memandang rupa, tetapi Tuhan tidak memandang. Ketika kamu mencari-cari muka di depan teman, di depan bos, tetapi di hadapan Tuhan Allah, engkau culas, engkau tidak ada harga. Bapak Ibu, yuk, jadilah bijak mulai saat ini. Kita harus menganggap, kita menganggap seorang ART, seorang pekerja, seorang anak istri, suami ataupun siapapun, kita menegur sebagai saudara, bukan sebagai musuh. Tetapi kalau udah kebangetan, kita tegur dia sebagai saudara. Menegur lebih keras, tapi dengan kasih. Bapak Ibu, sekarang kita udah tahu siapa sahabat sejati. Ketika engkau mulai direndahkan, ketika engkau mulai dijauh, ketika engkau mulai ditinggalkan teman-teman, orang-orang yang kamu kasih, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak sekali-kali pun meninggalkan kita. Tetapi yang kurang ajar, kita sering meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Terkadang banyak nih, Pak Pendeta, saya lagi sedih. Saya juga Bu, kemarin saya sama teman di gudang, seolah-olah mereka jauh saya. Loh Pak, saya mau curhat malah Bapak curhat saya. Iya. Apa itu yang curhat? Kok kayaknya Tuhan dan dengan doa saya, Tuhan kayaknya meninggalkan saya. Bukan Neng. Tetapi lu yang ninggalin Tuhan secara tidak sadar. Kadang kita tidak sadar. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi kita yang kurang ajar, kita yang meninggalkan dia. Udah jelas-jelas dia teman sejati kita, tempat curhat kita. Saya kalau ada masalah, saya selalu cerita sama Tuhan. Meskipun saya punya istri,
bukan berarti saya tidak menghargai istri. Tetapi saya sebagai seorang suami, saya tidak pernah dihargai sama istri. Saya akui. Tetapi saya hanya cerita sama Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan, Engkau yang mengurus semua ini. Engkau tahu. Ingat, Bapak, Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, baik konsep maupun orang. Ketika suami atau istrimu, engkau tidak menghargai salah satu dari mereka. Ketika suamimu tidak kau hargai, ketika suami masuk kamar berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu, ke dalam tangan Tuhan, engkau akan berurusan dengan Tuhan dan engkau akan diajar habis-habisan oleh Tuhan. Begitu juga seorang suami tidak menghargai istri, apalagi tidak menghargai suami. Bapak Ibu, sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Allah sendiri. Tapi kan dia tidak berwujud, Pak. Kalau manusia kan bisa dielus, bisa dipeluk. Nah, kita meluk siapa? Memeluk Tuhan kita seperti meluk udara. Tetapi pernahkah kita peka? Ketika saya menyembah, ketika saya masuk praise and worship, pujian penyembahan, saya merasakan ada satu tangan yang mengelus kepala saya. Terasa sekali. Dia berkata, tetaplah tenang, tetaplah kuat. Aku akan bersama. Itu kan rasa Bapak aja. Jangan lebay. Terserah kalian mau berkata apa, tetapi itu yang saya rasakan. Bapak Ibu, kita tutup Alkitab kita. Saya tidak pernah segan-segan untuk mengingatkan kita untuk back to basic kepada Tuhan, karena Dia sahabat sejati kita. Kita pernah dengar lagu "Ada satu sobatku yang setia menemaniku dalam langkahku, dikala aku susah, dikala sendirian." Siapa namanya? Yesus kan? Namanya Yesus, namanya Yesus. Ya. Kita tuh pernah nggak sih kita melangkah di pasir pantai? Itu pasti ada jejak kita. Tapi tanpa kita sadar, jejak itu ada 4. Bahkan, kok itu bukan kakiku? Sepertinya kita digendong. Tuhan tahu loh. Yesus merasakan. Ketika engkau nangis, Yesus pun nangis. Ketika engkau diperlakukan seperti itu, Yesus juga merasakan. Kau tidak diperlakukan adil oleh teman-teman sepekerjaanmu, Tuhan juga merasakan. Karena kita serupa gambaran dengan Allah. Dalam kesedihan kita hanya Roh Kudus yang bisa menghibur kita. Itulah cinta yang sempurna dari Yesus kepada kita. Sudah pernah kita berhitung-hitung berapa banyak Tuhan sayang kepada kita? Kita angkat pujian
cinta yang sempurna. Biarlah melalui pujian ini kita selalu diingatkan kembali tentang kasih-Nya. Yesus, kau cintaku yang sempurna, tiada yang dapat menggantikanmu. Hatiku melekat kepadamu selamanya. Di dalam gelap Engkau sinari, jalanku terang karena kasih-Mu.
mengucap syukur karena kami boleh merenungkan selama ini siapa yang menjadi sahabat sejati kami, yaitu Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena tanpamu kami tidak bisa hidup. Kami tidak mau mengandalkan manusia karena mereka mengecewakan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita renungkan begitu besar kasih Allah kepada kita. Jangan pernah kita sakiti, jangan pernah kita lukai hati Tuhan, jangan pernah dukakan Roh Kudus. Karena Dia yang selalu bersama dengan kita. Yang lain boleh meninggalkan kita, yang lain boleh mengecewakan kita, boleh menolak kita, tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun menolak kita, meninggalkan kita. Tangannya selalu terbuka untuk memanggil kita kembali. Bapa, pada saat ini Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan anakmu yang mulai terangkat. Mereka menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan. Ampuni apa yang selama ini dia perbuat Tuhan. Ampuni juga musuh-musuh kami Tuhan, yang mereka menganggap kami musuh, bukan teman. Yang seharusnya kami teman, tapi mereka anggap kami musuh. Ampuni mereka ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau juga melihat tangan-tangan anak-anak yang mulai terangkat, yang mengalami sakit penyakit. Apapun itu, baik di rumah sakit maupun ada di rumah. Bapa, pada saat ini Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka alami, Kau angkat, Kau sembuhkan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau melihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat, di mana mereka mulai putus pengharapan, putus asa, hilang pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau berikan pengharapan baru, semangat baru, pekerjaan baru buat mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak ada yang bisa membatasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini ibadah telah selesai. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa melalui persekutuan yang kudus ini, bersama para malaikat yang kudus, bersama putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masuk rumahmu, diberkati segala pekerjaan studimu, diberkati anak cucumu, diberkati keluarga, dan juga diberkati, diberikan kesehatan sekeluargamu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan, ibadah telah selesai. Jika ibadah pada hari ini memberkati saudara semua, silakan bisa di-sharekan kepada orang-orang tersayang, orang-orang yang terkasih. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, like, klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan jangan lupa berikan saran, komen yang terbaik, yang membangun agar kami ke depan lebih baik lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.